Seorang pria bernama Johnny bekerja dari sebuah tempat penampungan remaja Los Angeles. Ia mengunjungi sebuah pantai untuk menyelamatkan dan membujuk dua orang remaja tunawisma yang saat itu sedang bersembunyi. Dan dua orang remaja itu bernama Piper dan Dan. Kedua remaja itu langsung waspada dan mereka tidak ingin dan tidak akan kembali ke tempat penampungan manapun. Akan tetapi, Johnny meyakinkan mereka berdua dan membujuknya dengan berbagai macam fasilitas yang akan mereka dapatkan jika ikut dengannya. Clean clothes, all at the shelter, beds too. Dan di sana, Piper sempat terbujuk oleh Johnny. Namun Dan khawatir jika nanti Piper akan dikembalikan ke ayah tirinya. Dan Piper pun sempat takut dan ragu jika ia menerima tawaran Johnny untuk tinggal di penampungan remaja. Ia khawatir jika ia dikembalikan lagi ke ayah tirinya. Dan Johnny sekali lagi meyakinkan mereka berdua bahwa organisasinya ini non-pemerintah yang hanya sekedar membantu remaja yang tidak memiliki tempat tinggal. Dan akhirnya Piper dan Dan luluh juga. Lalu mereka mengikuti Johnny ke sebuah mobil van berwarna putih yang terparkir tak jauh dari sana. Sesampainya mereka di tempat parkir, tiba-tiba mereka berdua ditangkap dan disekap oleh dua orang pria yang dengan paksa mendorong mereka masuk ke dalam mobil van tersebut. Dan Johnny segera melepas logo penampungan palsu dari mobil itu. Dan tak lama setelah itu, Johnny menelpon seorang wanita bernama Milena untuk melaporkan target yang telah mereka culik sesuai dengan permintaan Milena. Namun Milena meminta dan mengatakan butuh remaja yang lebih sehat, bukan yang dari tunawisma. Karena para sindikat mencari untuk beberapa stok remaja yang lebih sehat dan menarik. Namun Johnny mengatakan perlu waktu untuk mencari remaja yang sehat dan bersih. Dan Milena tidak peduli dengan hal itu. Ia segera meminta Johnny untuk segera menemukan para gadis remaja yang sehat. Lalu diperlihatkan di sisi lain, seorang wanita bernama Catherine sedang lari pagi di sebuah komplek perumahan. Kemudian ia masuk ke rumahnya sambil memanggil anaknya bernama Emma. Emma! Lalu Catherine melihat sebuah kalung liontin di leher Emma, dan Emma menunjukkan foto ayahnya di dalam kalung liontin tersebut, yang mana sang ayah telah meninggalkan mereka untuk selama-lamanya tepat setahun yang lalu. Dan Catherine mencoba menghibur anaknya tersebut agar tidak bersedih dengan keadaan mereka sekarang. Seriously, I'm okay. It's been a year already. Lalu Catherine mengajak Emma untuk sarapan. Dan di sana Emma meminta izin kepada ibunya agar ia dibolehkan untuk berkencan dikarenakan usianya sudah menginjak 16 tahun. Catherine pun mengizinkan, asalkan siapapun calon pacar Emma harus mau bertemu dulu dengannya. Dan tak lama setelah itu, Catherine mengantar Emma ke sebuah mall yang ada di kota tersebut. Hey Emma, what's up? Yang mana Emma mempunyai janji ketemuan dengan salah seorang temannya bernama Courtney. Lalu Catherine pun pergi meninggalkan mereka berdua. Tak selang beberapa jauh, Catherine melihat ke arah spion mobilnya. Ia melihat Emma dan Courtney didatangi oleh dua orang pria, yang mana seminggu sebelumnya, Courtney sudah berkenalan dengan mereka. It's pretty sweet. Dan ternyata pria yang baru ia kenal tersebut adalah Johnny. Catherine yang memperhatikan mereka mencoba untuk menelpon Emma, namun Emma menolak panggilan dari ibunya itu dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Catherine yang menganggap anak gadisnya sedang pubertas hanya bisa memaklumi hal tersebut dan segera meninggalkan tempat itu untuk pergi bekerja. Yang mana Catherine adalah seorang kontraktor lapangan. Setibanya di lokasi, Catherine melihat sebuah poster orang hilang tertempel di sebuah tiang lampu jalan. Dan Catherine hanya mengabaikan hal tersebut dan langsung menyapa bosnya yang sedang meninjau ulang lokasi perumahan yang akan mereka bangun nantinya. Yaitu perumahan tahan gempa yang dipasang peredam harmonik yang dapat mengurangi kebutuhan untuk struktur inti sebaja sebesar 30%. Tak lama Catherine menerangkan hal tersebut kepada bosnya, Catherine bertanya kepada Tom tentang poster orang hilang yang ditempelkan di tiang lampu itu. Dan Tom mengira ia hanya khawatir tentang keamanan rumahnya baru, dikarenakan Catherine baru pindah ke kota tersebut. Disebabkan pekerjaannya itu, Tom mengatakan lagi bahwa anak-anak yang hilang itu adalah anak-anak pelarian yang berasal dari lingkungan yang buruk, memakai obat-obatan dan mempunyai gengnya sendiri. Dan hal itu tidak terjadi di kota ini, ujar Tom kepada Catherine. Yes, right now. Ketika Catherine ingin kembali ke kantornya, Tom memintanya untuk melepaskan poster yang tertempel itu karena seorang direktur akan berkunjung ke tempat ini. Saat Catherine melepaskan poster itu, sebuah mobil berhenti di sampingnya, lalu menegur Catherine dan menanyakan apa yang Catherine lakukan dengan poster tersebut dan memintanya untuk menempelkannya kembali. Wanita itu bernama Anna, seorang pekerja sosial dari sebuah organisasi anti perdagangan manusia. Catherine mengatakan bahwa bosnya mengatakan kepadanya bahwa Anna menaruh poster itu di lingkungan yang salah.
Dan Anna mengatakan bahwa anak yang hilang bernama Piper itu hilang di pantai yang jaraknya hanya 2 mil dari tempat tersebut. Dan Anna mengingatkan Catherine agar berhati-hati mengingat ia juga mempunyai seorang putri. Lalu memintanya menempelkan poster itu kembali dan Anna pun pergi dari sana. Don't take down any more signs. Emma dan Courtney yang saat itu sedang berada di pantai bersama Johnny dan Adam mencoba untuk menggali kebiasaan mereka berdua dan sesekali memberikan beberapa pujian dan rayuan kepada Emma dan Courtney. Oh no, I'm good. Sepulang dari pantai, Emma bertanya kepada Catherine apakah ia bisa pergi ke bioskop bersama Courtney besok harinya. Dan Catherine akan mempertimbangkan hal tersebut jika Emma mau memberitahu dengan siapa saja ia bertemu hari ini. I wasn't with anybody, just fine. Dan Emma berbohong kepada ibunya dengan mengatakan ia tidak bertemu dengan siapapun selain Courtney. What about those boys? Lalu ibunya mengatakan bagaimana dengan anak laki-laki yang bertemu dengannya tadi pagi. Lalu Emma agak kesulitan untuk menjawab pertanyaan ibunya dan ia malah mengatakan bahwa ibunya telah memata-matainya. Akan tetapi, ibunya menjelaskan bahwa ia tidak masalah kalau Emma ingin berpacaran asalkan ia harus tahu dengan siapa Emma bergaul. What's his name? Adam. Lalu ketika Catherine menanyakan tentang latar belakang Adam, cowok yang barusan ia kenal dengan Johnny tadi pagi, Catherine terkejut ketika mengetahui bahwa Adam jauh lebih tua dari Emma. Dan perdebatan antara ibu dan anak pun terjadi. You can't control who I hang out with. This isn't Afghanistan. Dan Emma tetap keras kepala dan mengatakan bahwa ia akan tetap keluar dengan Adam dan Catherine tidak akan bisa melakukan apapun untuk melarangnya. Catherine yang mendengar ancaman dari anaknya tersebut memberikan hukuman untuk Emma, yaitu Emma tidak boleh keluar kamarnya selama 24 jam sebagai bentuk hukuman agar ia tidak sembarangan dalam bergaul dan berkata-kata yang tidak sopan kepada ibunya. Keesokan paginya, Emma menyelinap keluar dari kamarnya untuk pergi ke bioskop dan bertemu dengan Courtney, lalu Emma menceritakan kepada Courtney tentang ibunya yang melihat mereka bertemu dengan Johnny dan Adam kemarin. So my mom saw us with the boys yesterday. Nope, she grounded me. She grounded you? Yeah, she thinks I'm like 10. Tak lama setelah itu, mereka bertemu dengan Johnny dan memberitahu mereka bahwa Adam tidak bisa ikut bergabung dikarenakan ia sedang sakit. Where's Adam? I couldn't make it. Came down some kind of... Lalu Johnny memberitahu Courtney bahwa ia baru membeli sebuah mobil Wrangler hitam dan mengajak para gadis itu untuk naik mobil barunya. Kemudian Courtney mengatakan bahwa ia kesini dengan Emma seharusnya pergi melihat sebuah film bersama dengan Johnny dan Adam. Namun Johnny mengajak mereka untuk menaiki mobilnya. Come on. It's okay. Di sana, Emma menolak ajakan Johnny dan akhirnya Courtney dan Johnny pergi meninggalkan Emma sendirian di sana dan Johnny secara diam-diam mengetik sesuatu di ponselnya. Sementara itu, Catherine mencoba memanggil Emma ke kamarnya, namun tidak ada jawaban dan respon dari Emma. Lalu Catherine terpaksa melepaskan kenop pintu untuk masuk ke kamarnya Emma, namun Emma sudah tak berada di kamarnya. Instant, or there's going to be serious consequences. Emma! Emma! Dan Catherine mencoba menelpon Emma, akan tetapi Emma tidak menjawab panggilan dari ibunya. Dan tiba-tiba saja, Adam sudah berada di depan Emma dan mengagetkannya. Hey! Dan Emma menyatakan bahwa Adam sedang sakit dan itu yang dikatakan oleh Johnny. Namun Adam menjawab memang itu yang ia katakan pada Johnny, tapi sebenarnya ia menginginkan untuk jalan berdua saja dengan Emma. Catherine yang sedang berada di rumah terus menelpon dan menghubungi Emma, dan ia mengkhawatirkan Emma. Emma dan Adam yang sedang menikmati minuman smoothie, tiba-tiba Emma merasa tidak enak badan. Hey, whoa, you okay? Come into the show. I don't really feel like good. Adam segera membantunya di saat Emma sedang limbung dan akhirnya Emma pun pingsan setelah diberi obat bius oleh Adam pada minuman yang Emma minum barusan. Dan Adam segera membawa Emma ke sebuah lorong bangunan yang mana di sana Mike sudah menunggunya dengan mobil van putihnya dan segera memasukkan Emma ke dalam mobil tersebut. Di sana Adam terlihat sedikit gelisah, namun Mike mencoba menenangkannya dan memastikan memeriksa informasi dan identitas dari Emma. Parents? Father's dead. What about the mother? They just moved here from Wisconsin. Dan Adam sudah memeriksanya bahwa orang tuanya baru pindah ke kota ini dan ayahnya sudah meninggal serta ponsel milik Emma pun sudah ia samankan. Lalu Mike meminta Adam untuk mencari korban selanjutnya dan ia melemparkan seikat uang kepada Adam. Dan Mike pun pergi dari sana. Sesampainya mobil van itu di sebuah gudang, Mike dan rekannya menggotong Emma keluar dari van tersebut. Saat Emma mulai sadar, ia melihat Courtney yang sudah lebih dahulu berada terkurung di sana bersama dengan para gadis-gadis yang lainnya.
Tak lama setelah itu, Milena datang ke tempat tersebut lalu memperkenalkan dirinya kepada para gadis yang telah mereka culik. Dan ia mengatakan bahwa kehidupan lama mereka sudah berakhir. Dan mereka tidak akan pernah melihat keluarga mereka lagi. Dan jika mereka mencoba melarikan diri, ia akan melacak mereka dan menemukan mereka kembali. Dan Milena juga mengatakan bahwa ia memiliki alamat rumah mereka dan kartu identitas pelajar mereka, dan ia juga mengetahui di mana keluarga mereka tinggal. Bahkan ia tidak akan segan untuk membunuh keluarga mereka. Lalu Milena juga mengatakan mulai hari ini ia akan merawat mereka dikarenakan para gadis-gadis itu adalah propertinya. You are my property. Lalu ia menjelaskan kepada para gadis bahwa mereka akan melayani dan berkencan dengan pelanggannya dan buat pelanggannya itu senang dan puas. Dan jika mereka gagal atau tidak mau melayani pelanggannya, maka mereka akan kelaparan, dipukuli, bahkan ia akan menyerahkan mereka kepada anak buahnya untuk disiksa. Now, how many of you are virgins? Lalu Milena bertanya kepada para gadis itu, siapa di antara mereka yang masih perawan. 2 gadis mengangkat tangan dan disusul oleh Emma. Dan Milena pun tersenyum, lalu memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan mereka untuk pemotretan. Get them cleaned up and ready for the photo shoot. Kembali ke rumah, Catherine yang mencoba mencari tahu informasi keberadaan Emma mencoba melacak ponsel Emma melalui sebuah iPad-nya untuk menemukan lokasi ponsel Emma. Setelah Catherine menemukan keberadaan ponsel Emma, ia bergegas menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu, ia terus mengikuti titik koordinasi itu, di mana ia berada di belakang mall, lalu mencoba untuk menelpon Emma. Ketika ia mendengar suara ponsel Emma, Catherine menemukan ponsel Emma berada di dalam tong sampah. Sontak Catherine pun syok dan panik. Lalu Catherine menelpon polisi dan melaporkan tentang kehilangan anaknya Emma. Lalu detektif Richmond dan Cordoba tiba di TKP. Mrs. Hudson, I'm Detective Richmond. This is Detective Cordoba. Dan Catherine menunjukkan tempat sampah, tempat di mana ia menemukan ponsel Emma. Dan para detektif itu tidak bisa berbuat banyak karena Emma belum secara resmi hilang 24 jam. Mereka hanya bisa memintai keterangan dan memasukkan informasi tentang Emma ke dalam laporan mereka. Dan para detektif itu menyarankan agar Catherine pulang terlebih dahulu. Dengan cara itu mana tahu Emma sudah pulang atau menelponnya. Dan Catherine pun bergegas pulang dengan berharap Emma sudah berada di rumah. Dan ia mencoba memanggil-manggil nama Emma, namun hal itu sia-sia. Emma! Dan memang nyatanya Emma telah hilang diculik oleh sindikat perdagangan manusia. Sementara itu para gadis sedang digiring menuju sebuah tempat yang mana Johnny sedang mempersiapkan area pemotretan dan pengambilan beberapa video, yang kemudian menginstruksikan mereka apa yang harus dilakukan. First up, Courtney. Lalu Courtney yang ditunjuk sebagai gadis yang pertama untuk memperagakan apa yang diinstruksikan oleh Johnny, mencoba untuk membujuk Johnny agar melepaskannya dan ia bisa pulang. Dan Johnny tidak memperdulikannya dan meminta Courtney untuk segera berdiri di tengah layar kamera. Ketika Courtney diperintahkan untuk memutar badannya, Courtney pun menolaknya. Namun Johnny memerintahkan salah seorang anak buahnya, Milena, untuk memberikan sedikit pelajaran kepada Courtney agar ia bisa menuruti perintahnya. Dan pesan peringatan kepada gadis yang lain jika mereka tidak patuh dan menuruti perintah Johnny, maka mereka akan diperlakukan seperti Courtney barusan. Catherine yang sedang berada di rumah, ia teringat sebuah kartu nama yang diberikan oleh Anna kepadanya. Dan ia mencoba menelpon Anna dan meminta untuk bertemu dengan Anna. Dan mengatakan bahwa putrinya hilang dan ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sesampainya di kantor Anna, Catherine melihat banyaknya poster orang hilang yang tertempel di dinding. Dan Anna mengatakan bahwa polisi tidak akan melakukan apapun untuk membantunya, karena hal itu bukan prioritas bagi mereka, dan kita harus melakukannya sendiri, kata Anna. Lalu Catherine meminta apa yang harus ia lakukan terlebih dahulu. First thing is to get her up on NCMEC. What's NCMEC? Anna mengatakan bahwa mereka terlebih dahulu harus melaporkan hal itu ke NCEMC, yaitu Badan Pusat Nasional untuk Kaum Muda yang Hilang dan Dieksploitasi. Karena sebagian besar para gadis-gadis itu akan dipindahkan dan dijual dalam waktu 48 jam. Lalu Anna menjelaskan apakah Emma pernah bertemu dengan seseorang baru-baru ini atau pacar baru. Dan Catherine pun menjawab bahwa Emma pernah bertemu dengan anak laki-laki bernama Adam.
dan hal itu yang membuat mereka bertengkar sehingga Emma pergi dari rumah. Lalu Anna menjelaskan lagi bahwa itu disebut dengan perangkap Romeo. Para penyelundup manusia memikat para gadis muda dengan memberikan perhatian lebih, kasih sayang, dan lain sebagainya, sehingga mendapatkan hati dan kepercayaan dari para gadis-gadis muda. Dan keesokan paginya, Anna dan Catherine mereka berdua berjalan di sekitar mall tempat di mana terakhir kalinya Emma terlihat. Mereka menyebarkan poster tentang hilangnya Emma. Namun hal itu tiba-tiba dihentikan oleh seorang manajer di mall tersebut, dengan alasan mereka tidak diizinkan untuk membagikan poster orang hilang di arena properti mall, karena hal itu akan mengganggu para pelanggan. Dan Catherine mencoba menjelaskan situasinya saat ini bahwa ia sedang mencari petunjuk tentang Emma, karena terakhir kalinya ia menemukan ponsel Emma berada di salah satu tempat sampah yang ada di mall itu, dan meminta manajer mall itu untuk melihat rekaman CCTV yang ada di sana. Di ruang keamanan, Catherine dan Anna beserta manajer mall melihat Emma dan Adam di rekaman CCTV. Tak lama kemudian mereka melihat Emma pingsan akibat obat bius yang telah dicampur ke minuman Emma. Lalu Catherine dan Anna bergegas menuju koridor yang ada di mall itu, sementara manajer mall segera menghubungi detektif Cordoba. Oh my God. That's him. That's Adam. Ketika mereka ingin menuju koridor mall, mereka melihat Adam, dan Anna menyarankan untuk mengikutinya alih-alih bertindak gegabah. Mereka mengikuti Adam ke taman di mana Johnny sedang melancarkan aksinya dengan merayu para gadis untuk dijadikan korban selanjutnya. Hey! Oh. Catherine yang tidak sabaran langsung melabrak Adam, dan hal itu dilihat oleh Johnny yang segera bergegas meninggalkan tempat itu. Just get out of here, man. Adam yang sudah terpojok dan tidak bisa mengelak lagi karena adanya bukti CCTV, mencoba kabur, namun Catherine terus mengejarnya sehingga Adam terjatuh disebabkan asmanya kambuh. Dan Catherine terus menanyakan keberadaan Emma. Adam mengatakan ia hanya mengantarkannya ke mobil putih, setelah itu ia tidak tahu lagi Emma dibawa kemana. Dan Catherine pun memberikan inhaler milik Adam, namun ketika Adam bangkit, tiba-tiba Johnny langsung menembaknya. Dalam keadaan yang sekarat, Adam menyebut nama Milena. Ia adalah otak dari penculikan para gadis, dan Adam pun tewas saat itu juga. Lalu Catherine dan Anna ketika berada di kantor mencoba mengakses situs terlarang, di mana di situs itu memperlihatkan beberapa gadis yang siap dipesan melalui aplikasi micet. Dan mereka mencoba mencari Craigslist dan backpage postingan terbaru yang ada di situs itu, berharap menemukan Emma. Wait, that's Courtney. Anna dan Catherine terus mencari di situs tersebut hingga akhirnya ia menemukan foto Courtney di sana, namun mereka tidak menemukan foto Emma di situs itu sehingga membuat Catherine berspekulasi bahwa Emma telah dijual. Namun Anna menyangkal hal itu dan berkata, bisa saja mereka menyimpannya untuk membeli pribadi. Dan di sana Catherine mempunyai ide untuk berpura-pura menjadi pelanggan dan memesan Courtney agar ia bisa berbicara langsung dengan Courtney. Dan Anna pun menyetujuinya dan memesan slot waktunya dengan Courtney. Sesampainya mereka di sebuah motel, mereka melihat seorang petugas keamanan sedang memeriksa identitas tamu yang telah memesan kamar. Anna memperingatkan Catherine untuk berhati-hati atau mereka akan membunuhnya, begitupun dengan Emma. Dan disitulah Anna menceritakan masa kelamnya dahulu, bahwa ia dulunya mempunyai nasib yang sama dengan para gadis yang diculik dan dijadikan budak seks, ia mana akhirnya ia keluar dari perbudakan dan pekerjaan keji tersebut. If I'm not out in 30 minutes, call the cops. Setelah itu Catherine memberikan isyarat kepada Anna agar nanti ia menghubungi polisi jika 30 menit berlalu ia tidak keluar dari sana. Catherine pun keluar dari mobilnya dan menemui penjaga keamanan dan mengatakan ia mempunyai kencan dengan nomor 58. Dan penjaga itu memeriksa daftar tamu yang telah memesan dan membooking kamar, dan ia memberikan waktu selama 1 jam dan memberikan kunci kamar nomor 6. Catherine pun bergegas menuju kamar nomor 6 dan menemukan Courtney yang sudah lemah tak berdaya. Lalu Catherine mengabarkan Anna dengan mengirim foto Courtney yang sudah tak berdaya dan meminta Anna agar segera menghubungi polisi. Dan Catherine menanyakan keberadaan Emma. Courtney mengatakan Emma dibawa pergi dengan 2 gadis lainnya, tapi ia tidak tahu pasti Emma dibawa kemana. Dan di sana Catherine berusaha untuk membawa Courtney keluar dari tempat itu, namun aksinya itu diketahui oleh salah satu penjaga di sana karena ada salah satu polisi yang melaporkan kepada Milena bahwa ibu salah satu dari gadis itu sedang melacak keberadaan putrinya yang tak lain itu adalah Catherine. Dan Catherine pun dibawa oleh salah seorang penjaga itu ke sebuah tempat.
Catherine yang tersadar Joacin dengan tangan terikat saat Mike dan Milena masuk, lalu menanyakan di mana keberadaan Emma. Lalu salah seorang anak buahnya Milena membawa Emma ke hadapan Catherine, dan Catherine mengatakan kepada Emma bahwa semuanya akan baik-baik saja. Catherine mencoba bernegosiasi dengan Milena bahwa ia siap untuk membayarnya sebagai tebusan berapapun yang Milena mau. Namun Milena menjawab bahwa semuanya sudah terlambat. Mereka telah menjualnya ke sindikat yang saat itu membutuhkan banyak garis untuk rumah bordil. Catherine yang memohon bahwa Emma masih di bawah umur, namun Milena tidak peduli dengan hal itu. Karena ia hanya melihat mereka, para gadis-gadis itu sebagai uang bagi mereka. Karena ia bisa menjualnya lagi dan lagi, kata Milena. Lalu Catherine mencoba menawarkan dirinya sebagai ganti kebebasan putrinya. Namun Milena tidak tertarik, ia hanya ingin mengetahui apa yang ia laporkan kepada polisi. Catherine mengklaim bahwa ia tidak berbicara dengan polisi. Dan Milena menganggap Catherine berbohong dan menyuruh Ivan, anak buahnya, untuk menyakiti Emma. Namun Catherine bersumpah bahwa ia tidak berbicara dengan polisi. Yeah? Di saat itu tiba-tiba ponsel Milena berdering yang mana mitra sindikatnya telah tiba dan menyerahkan Catherine kepada Mike, dan Milena mengatakan kepada Mike bahwa ia bebas mau melakukan apa saja kepada Catherine asalkan ia tetap hidup karena mereka punya pembeli untuk organ-organnya yang mana Milena sudah menyiapkan dokter bedah. Wait for what? Sebelum hal itu terjadi, Mike mencoba merayu Catherine dan ingin merudah paksanya. Namun Catherine tidak bisa melakukannya tanpa menciumnya terlebih dahulu. Namun Catherine sudah mempunyai ide dan segera merebut pistolnya ada pada Mike. Dan menyuruh Mike untuk membawanya di mana Emma berada. Mike membawanya ke tempat para gadis disekap, tetapi ia tidak menemukan Emma di sana. Namun teriakan Emma terdengar oleh Catherine ketika Milena menyeretkan keluar, dan Catherine segera menyusul Emma dengan memukul Mike terlebih dahulu hingga pingsan, dan mengejar Emma lalu menodong pistolnya kepada Milena. Namun Milena mendorong Emma sehingga Catherine pun terjatuh. Out of here. Oh, wow! You think you can come here and mess with me? Dan Milena segera mengancam akan membunuh Catherine dan akan menjual Emma kemanapun ia pergi. Whore. No, please! Ketika Milena ingin menembak Catherine, Emma sudah terlebih dahulu menembakkan pistolnya ke arah Milena sehingga membuat Milena tewas saat itu juga. Tak lama setelah itu polisi pun datang, disusul dengan Anna, dan terjadilah aksi tembak-tembakan antara polisi dengan para sindikat dan anak buahnya Milena. Dan setelah semuanya dilumpuhkan, Emma menangis di pelukan ibunya dan menyesali perbuatannya karena telah melawan perintah ibunya. Dan para gadis lainnya pun juga ikut diselamatkan serta menangkap para sindikat dan anak buahnya Milena, dan cerita pun tamat.